makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan manakala sebagian matahari tertutup gerhana, maka adat kebiasaan telah berlaku dengan meletakkan wadah cuci tangan yang di dalamnya ada air, sehingga matahari dapat dilihat di dalamnya dan bisa memandang kepada matahari. Maka air itu menjadi perantara yang mengurangi sedikit dari cahaya matahari sehingga mampu memandang kepadanya. Nah, kebiasaan apabila terjadi gerhana matahari. Nah, apabila kita hendak melihat matahari di waktunya gerhana dan sampai terbuka kembali dari gerhana itu, maka biasanya kita mengambil wadah yang berisi air. Dari air itu kita bisa dengan jelas melihat matahari. Karena dengan perantaraan air itu. Kalau kita langsung melihat mataharinya, itu membahayakan mata kita. Begitu inya gerhana terbuka kembali, maka matahari akan bercahaya dengan sangat terang. Nah, kalau kita melihat itu membahayakan mata. Nah, supaya kau melihat matahari itu, nah orang dahulu mengakalani, memikirkan diandaklah gayung. Di gayung tuh ada banyu. Nah, sehingga matahari itu kelihatan di dalam gayung dengan jelas. Kawa kita melihat matahari, tapi melalui perantara air nang di dalam wadah tadi. Maka begitu pula perbuatan-perbuatan, maksudnya perbuatan-perbuatan manusia atau makhluk lainnya, adalah perantara yang padanya kita dapat menyaksikan sifat-sifat orang yang memperbuat. Dan kita tidak silau dengan cahaya zat setelah menjauhkan kita daripadanya dengan perantara perbuatan-perbuatan. Kita kada bisa langsung melihat zat Allah di dalam dunia ini dengan mata ini. Kenapa? Karena kita kada sanggup. Akal kita pun kada kawa memikirkan tentang bagaimana zat Allah itu. Sebab akal kita kada mampu juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa melihat, menyaksikan sifat-sifat Allah? Langsung kada mungkin. Nah, diciptakanlah makhluk ini. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan perbuatan Allah. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi makhluknya perantara, seperti banyu tadi, perantara untuk kita bisa melihat matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sombong. Bagaimana kita melihat kesombongan Allah? Kada mungkin. Kada sanggup kita memandang, menyaksikan bagaimana kesombongan Allah itu. Nah,
Kalau kita hendak melihat kesombongan Allah melalui perantara. Perantaranya apa? Lihati manusia-manusia yang sombong. Nah, kita melihat manusia-manusia yang sombong. Nah, itulah kesombongan Allah. Bahkan yang ada pada perbuatan sombong manusia itu hanya sebagian kecil daripada kesombongan Allah. Nah, dengan adanya manusia-manusia yang sombong itu, kita bisa menyaksikan bagaimana besarnya kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi bila kita melihat orang-orang yang sombong, kita disuruh ingat, macam itu kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan kesombongan Allah, tapi lihat lewat manusia ini. Bagaimana kita hendak menyaksikan kasih sayang Allah? Allah Maha Penyayang. Kada akan bisa kita melihat kasih sayangnya Allah. Karena mata kita kada mampu, akal kita kada mampu untuk menyaksikan kasih sayang Allah. Nah, tapi kita bisa melihat kasih sayang Allah itu lewat perantara. Kita lihat seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Macam apa sayangnya mama lawan anak itu. Nah, dengan itu kita melihat bahwa macam itulah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bahkan apa yang ditunjukkan, yang diberikan ibu kasih sayang itu kepada seorang anak, masih kada papanya dibanding kasih sayang Allah kepada makhluknya itu. Nah, sama ibaratnya matahari yang di banyu itu dibanding lawan matahari yang sebujurnya macam apa? Jauh cahayanya. Tapi dengan perantara banyu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari itu. Nah, dengan kita melihat kasih sayang manusia dengan manusia yang lain, kita melihat macam itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat manusia-manusia yang sombong, kita ingat macam itulah kesombongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah Allah, kawalah kita melihat hidayah Allah kada kawa. Petunjuk Allah kita kada kawa melihat. Tapi dengan perantara manusia, kita melihat manusia yang taat kepada Allah, manusia yang menjunjung perintah Allah, manusia yang menjauhi larangan Allah. Nah, di situ kita bisa melihat hidayah Allah. Kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah, kita lihat di situ hidayah Allah. Oh, itu orang yang dapat hidayah Allah. Sembahyang orangnya, menuntut ilmu orangnya, takwa kepada Allah. Itu perantara kita untuk menyaksikan bagaimana hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat orang yang takwa, di situ kita ingat kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat laknat Allah, kutukan Allah? Langsung kita melihat kada bisa. Mata, hati, mata, akal kada akan mampu. Tapi kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu contoh kutukan Allah. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang melakukan riba, itu lihatlah orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang minum arak, itu orang yang dikutuk Allah. Jadi kutukan Allah itu bukan berarti orang ini melarat, bukan berarti orang ini sakit, bukan berarti orang ini kecelakaan, itu bukan kutukan. Yang jelas kutukan Allah itu akan nampak terlihat begitu kita melihat manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya manusia, makhluk Allah lainnya itu seperti air, perantara
Perantara apa? Perantara kita bisa menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari air itu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari tadi. Nah, maka inilah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatillahi ta'ala. Artinya, berpikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Zat Allah kadakawa diliput oleh mata, kadakawa diliput oleh akal. Nah, makhluk Allah cukup. Karena makhluk Allah itu perantara kita untuk bisa menyaksikan Allah. Makhluk Allah sebagai wasilah untuk memandang kepada Allah. Nah, penjelasan cara tafakkur tentang makhluk Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, ini yang pertama, diyakini bahwa seluruh yang ada selain Allah, maka itu adalah ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Nah, ini ngarannya tauhid fi'il. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Meyakini, mengimani bahwa setiap yang ada selain Allah itu merupakan ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Kalau ada kita menyambat bahwa itu ulahan si anu, bikinan si anu, itu hanya adalah majasnya. Itu kada sebujurnya. Nang bujurnya ulahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nang bujurnya, nang diyakini. Nah, jadi termasuk iman, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apapun yang ada selain dari Allah itu ciptaan Allah. Nang maulah kafir siapa? Allah. Nang maulah taat siapa? Allah. Nang maulah iman siapa? Allah. Nang maulah haram siapa? Allah. Semuaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikat tauhid fi'il. Ini tauhid yang paling rendah, yang wajib setiap orang beriman meyakininya. Kadang-kadang orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang hanyar belajar itu inya kadang mengerti kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala maulah kafir maka melarang. Kenapa Allah Ta'ala itu maulah maksiat tapi dilarang. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki perbuatan maksiat maka dilarangnya berbuat maksiat tapi dikehendaki. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati orang yang mula-mula belajar tauhid. Nah, dalam beberapa kali kita menjelaskan untuk mempaham itu bahwa
antara perintah Allah dan kehendak Allah itu kada selalu sama. Kehendak Allah dan perintah Allah itu kada selalu satu. Nah, artinya Allah bisa menghendaki tapi kada menyuruh. Allah bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Bukan setiap yang dikehendaki Allah diperintahkan Allah, kada. Sebaliknya pun kada juga. Nah, jadi ujar ulama tauhid mengatakan Allah itu terkadang menyuruh dan menghendaki. Allah bisa menyuruh kita dan menghendaki kita. Contohnya kaimanil malaikat wal anbiya wal mu'minin, seperti imannya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Nah, malaikat itu contoh orang yang dikehendaki Allah beriman dan disuruh Allah beriman. Itu malaikat contohnya, nabi-nabi contohnya, orang-orang beriman contohnya. Dikehendaki Allah mereka itu beriman dan disuruh. Oleh karena itu mereka beriman, karena dikehendaki dan disuruh. Nah, bisa juga Allah Ta'ala itu la ya'muru wa la yurid. Allah kada menyuruh dan kada menghendaki. Ini yang kedua. Allah kada menyuruh dan kada menghendaki. Seperti al-kufri bihaqqihim, seperti kafirnya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Malaikat itu adalah nang kafir kadada, nabi-nabi adalah nang kafir kadada. Kenapa? Allah kada menghendaki mereka itu kafir dan kada menyuruh kafir. Allah menghendaki kafir kada, lawan malaikat itu menyuruh pun kada. Nah, yang ketiga, qad ya'muru wa la yurid. Allah Ta'ala itu terkadang menyuruh tapi kadang menghendaki. Nah, Allah itu menyuruh tapi sidin kadang menghendaki. Contohnya kaimani Abi Jahlin wa amsalih, seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah menyuruh beriman kepada Abu Jahal, tapi kada menghendaki Tuhan mereka itu beriman. Nyatanya kada beriman. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bisa saja menyuruh tapi kada menghendaki. Seperti iman pada hak Abu Jahal dan seumpamanya. Macam kita pun bisa menyuruh dan kada menghendaki. Kita manusia bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Contohnya orang berisi anak, lalu anak ini disarahakan lawan gurunya, ujar nang kuitan anu guru wae anak kunina, pukul aja menyenakal. Amunnya anakku ini nakal, anakku ini melanggar peraturan, pukuli. Itu disuruh, tapi menghendakilah anak ini nakal, sekuitannya kada menghendaki, tapi menyuruh lawan kita memukul. Nah, kita pun bisa menyuruh tapi kadang menghendaki. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu bisa menyuruh tapi kadang menghendaki. Allah menyuruh beriman, tapi Allah kadang menghendaki Abu Jahal itu beriman. Terjadilah Abu Jahal kadang beriman. Nah, yang keempat,
yurid wala ya'mur. Allah Ta'ala tuh menghendaki tapi kadang menyuruh. Kal muharramat, seperti hal-hal yang diharamkan Allah, riba, zina, minum arak, judi dan sebagainya. Itu Allah kadang menyuruh kita melakukan itu, tapi Allah menghendaki, maka terjadilah yang demikian itu. Nah, jadi kalau kita mengerti masalah itu, kata dia sulit kita memaham bahwa seluruh yang di alam ini adalah terjadi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kafir, baik maksiat, baik iman, baik taat, apapun sebenarnya semua itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, di situ kita disuruh musyahadah, disuruh kita memandang gerak-gerik tingkah laku manusia. Karena apa? Karena gerak-gerik tingkah laku manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita selalu ingat lawan Allah apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia itu. Hubungannya lawan di atas tadi, kita melihat orang yang sombong, kita ingat, Allah maha sombong. Yang itu hanya adalah bagian sangat kecil daripada kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat orang penyayang, kita ingat bahwa Allah tuh sangat maha penyayang. Nang diberikan ibu kepada anaknya hanya bagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dan setiap atom dari atom-atom, benda yang paling halus, zarrah, dan jauhar, benda, arat, sifat dan yang disifati, maka padanya ada keajaiban-keajaiban dan keganjilan-keganjilan yang dengannya tampak hikmah Allah, kudratnya, keagungannya dan kebesarannya. Ciptaan Allah tadi, apapun yang diciptakan Allah itu di dalamnya ada keajaiban. Di dalamnya ada keganjilan-keganjilan. Di dalamnya ada hikmah-hikmah Allah. Dalamnya itu ada menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghitung yang demikian itu tidak mungkin. Kita nama hitung ciptaan Allah kada kawa, menghitung nikmat Allah kada kawa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah kada kau mahinggai. Karena jikalau air laut itu menjadi tinta bagi yang demikian, niscaya air laut habis sebelum habis 1/10 dari 1/10 yang demikian. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Suratul Kahfi. Jikalau air laut itu diulah tinta untuk menulis nikmat Allah, ciptaan Allah, habis laut kada cukup, belum habis lagi nang ditulis, tambah lagi laut macam itu banyaknya, masih kada cukup. Walau ji'na bimithlihi madada. Tetapi kami, ujar Imam Ghazali, mengisyaratkan kepada sejumlah daripadanya agar demikian itu menjadi contoh bagi yang lainnya. Maka kami berkata,
segala yang ada yang diciptakan itu terbagi kepada apa yang tidak diketahui asalnya. Ciptaan Allah nih, ada nang kita kada tahu asal usulnya. Maka kita tidak mungkin berpikir padanya. Itu kadakawa kita tafakur karena kita kada tahu asal usulnya. Dan banyak sekali segala yang ada yang tidak kita ketahui. Banyak yang kita kada ketahui. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, artinya dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan Allah Ta'ala berfirman pulang, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, artinya dan kami menciptakanmu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ciptaan Allah ini ada nang kita kada ketahui, dan itu kada kawa ditafakurkan karena kita kada tahu. Kayak apa hendak memikirkan kada kawa. Dan ciptaan Allah tadi kepada apa yang diketahui asalnya dan jumlahnya dan tidak diketahui perinciannya. Ada ciptaan Allah itu yang diketahui asalnya, diketahui jumlahnya, tapi kada diketahui perinciannya. Nah, maka mungkin kita berpikir tentang perinciannya. Itu kawa tafakur di situ. Dan itu terbagi kepada apa yang kita dapat mengetahuinya dengan indera penglihatan dan kepada apa yang kita tidak dapat mengetahuinya dengan penglihatan. Nang kita ketahui ciptaan Allah ini terbagi dua. Ada nang kita ketahui dengan panca indera, ada nang kita kada kau melihat dengan panca indera, tapi kita tahu. Adapun yang kita tidak dapat mengetahuinya dengan penglihatan dengan panca indera, maka itu adalah seperti malaikat. Kita tahu ada malaikat itu, ada percaya kafir. Al-Quran menjelaskan malaikat itu ada. Tapi kalau kita melihat malaikat, kada kawa. Jin kada kawa dilihat dengan panca indera. Jin itu bisa dilihat kalau ini sudah berubah bentuk jadi ular. Nah, itu bisa kita melihat jin. Kalau jin seaslinya kada kawa dilihat. Ngarannya jin. Jin artinya apa? Tertutup, tersembunyi. Syaitan kada kawa dilihat. Arsy Allah, kursi dan lain-lainnya. Dan jalan pikiran tentang perkara-perkara ini adalah termasuk yang sempit dan tersembunyi. Artinya kalau kita hendak tafakur bahan renungannya mengenai malaikat itu sulit. Kita hendak tafakur bahan renungannya memikirkan jin sulit. Kenapa? Karena kada kawa dilihat dengan panca indera, walaupun ini nyata ada. Nah, maka hendaklah kita berpaling kepada yang lebih dekat kepada pahaman, yaitu segala yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Nah, ini nang mudah sebagai bahan renungan kita untuk tafakur,
untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Batu, nah itu kawa dipandang dengan mata. Batu kawa dijadikan bahan untuk tafakkur. Pohon kawa dijadikan bahan untuk tafakkur. Kenapa? Karena itu kelihatan dengan mata. Dan demikian itu adalah langit-langit yang 7. Langit-langit yang 7 itu kita kalau melihat. Bumi dan yang ada di antara keduanya. Maka langit-langit itu dapat disaksikan dengan bintang-bintangnya, mataharinya, bulannya, gerakannya, putarannya pada waktu terbitnya dan terbenamnya. Di mana kita kau melihat langit? Melalui matahari, melalui bulan, melalui bintang, itu benda-benda langit. Nah, makanya kita bisa matahari itu dijadikan bahan untuk tafakkur. Berapa ribu watt matahari itu menerangi seluruh ini. Itu kita kalau membayangkan betapa cahaya sebuah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah tuh macam itu cahayanya, kita kada bisa memandangnya, apalagi orang yang menciptakan yang maha bercahaya. Maginya kada sanggup kita memandangnya. Nah, dengan matahari kita bisa melihat langit, karena matahari itu benda langit. Dan bumi itu dapat disaksikan dengan apa yang ada di dalamnya. Minyak, batu bara, intan permata, itu kan dari bumi. Dan gunung-gunungnya, tambang-tambangnya, sungai-sungainya, lautannya, binatangnya, atau tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu kawa disaksikan dengan mata kepala. Artinya kalau kita hendak tafakur, mudah itu. Dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu udara, dapat diketahui dengan mendung-mendungnya, hujan-hujannya, panas dinginnya. Kau mengetahui bahwa udara itu ada. Petirnya, kilatnya, halilintarnya, awannya, dan angin-anginnya yang bertiup dengan keras. Nah, itu adalah tafakkur. Kita melihat atau mendengar bagaimana angin menerabangkan sebuah rumah umpamanya. Nah, itu kalau kita tafakurkan hanya sedikit, sangat sedikit dibanding dengan angin yang masih tersimpan di dalam sanggakalanya Israfil itu. Ada papanya itu. Kalau Israfil itu meniup sanggakala, kayak apa angin dahsyatnya, kada kau diukur lagi lawan ukuran, habis ukuran kada mampu mengukur. Daripada kencangnya angin. Ini kan masih kawa diukur angin sekian kilometer per jam kecepatannya, angin sekian mil kecepatannya. Ini masih kada papanya dengan angin yang belum ditiupakan oleh sanggakala itu. Nah, maka inilah jenis-jenis yang dapat disaksikan dari langit-langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya. Dan setiap jenis daripadanya itu terbagi kepada macam-macam, dan setiap macam-macam itu terbagi kepada bagian-bagian, dan setiap bagian itu bercabang-cabang kepada kelompok-kelompok. Maka tidak ada penghabisan bagi bercabang-cabang yang demikian, dan yang terbaginya pada perbedaan sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, dan arti-artinya. Angin hanya 20 macam ngarannya.
ada angin itu, ada angin ini, macam-macam jenis angin. Yang zahir dan yang batin. Maka semua yang demikian itu adalah jalan pikiran. Arti jalan pikiran apa? Bahan renungan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita merenungi itu. Allah Ta'ala menyuruh kita kalau melihat sesuatu jangan hanya melihat luar sesuatu itu, dalami. Kenapa? Karena setiap kita mendalami sesuatu maka pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat zahirnya kita akan lupa kepada Allah. Makanya ada sedikit dalam Al-Quran perintah Allah, berpikirlah, pikirkanlah. Dengan berpikir karena kita tahu sama dengannya bahwa itu adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keperkasaan Allah, menunjukkan keadilan Allah, menunjukkan kebijaksanaan Allah. Maka tidaklah bergerak suatu zarrah, sesuatu benda yang kecil di langit dan di bumi daripada benda padat, tumbuh-tumbuhan, hewan, orbit dan bintang-bintang, melainkan Allah Ta'ala adalah yang menggerakkannya. Muharrikuh, Allah yang menggerakkan itu. Sabiji pasir pun yang kita lihat berkisar dari tempatnya, itu Allah yang menggerakkan. Kalau kita melihat sekali saja, iya angin menggerakkan. Kita melihat dadayan, nah misal bergerak-bergerak. Kita melihat sekali saja, melihat zahirnya saja, angin yang menggerakkan. Supaya kita selamat, Allah menyuruh pikirkan supaya jangan taka angin yang menggerakkan. Supaya ujungnya kembali kepada bahwa Allah yang menggerakkan itu. Makanya tafakkurnya saling genalan pahalanya, karena mengembalikan sesuatu kepada Allah ujungnya itu. Dan dalam geraknya satu benda, apapun benda itu, ada satu hikmah di dalamnya itu. 2 hikmah, 10 atau 1000 hikmah. Kenapa benda itu bergerak? Tadi di sini, kenapa jadi kasih? Itu ada rahasianya. Mungkin beribu-ribu rahasia. Nah, siapa yang diberitahu rahasianya itu oleh Allah, itulah orang yang diberi Allah kebaikan yang banyak. Al-Quran mengatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, siapa yang diberitahu Allah tentang rahasia sesuatu, maka dialah yang diberikan Allah kebaikan yang banyak itu. Orang dapat menganalisa kejadian sehingga dapat mengambil rahasianya, dapat mengambil hikmahnya. Ini orang yang diberikan Allah kebaikan yang banyak. Dan sekalian yang demikian itu adalah saksi bagi Allah Ta'ala dengan keesaannya dan menunjukkan atas keagungannya dan kebesarannya, dan itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak melihat sesuatu, kita ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah, itu tauhid fi'il. Kalau kita melihat sesuatu lalu kita ingat bahwa itu merupakan bekas daripada kudratnya Allah, itu sudah tauhid sifat ngarannya. Al-Quran telah datang dengan menganjurkan kepada tafakkur tentang tanda-tanda ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nang kau memikirkan itu liulil albab, orang yang berisi akal. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Dari permulaan Al-Quran sampai akhirnya, itu adalah merupakan tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.